Hai semua, beberapa waktu yang lalu ramai beredar video peluncuran matahari buatan Cina. Namun ternyata video yang berdurasi 30 detik tersebut merupakan video peluncuran roket ruang angkasa milik Cina pada tahun 2021 yang lalu. Meskipun video matahari buatan Cina tersebut tidak benar adanya, namun Cina memang memiliki mega proyek pengujian nuklir dan proyek tersebut dikenal juga dengan proyek matahari buatan Cina. Dan menariknya lagi, mega proyek matahari buatan milik Cina ini merupakan mega proyek termahal dan terbesar di dunia yang menghabiskan biaya hingga ribuan triliun rupiah. Dan berikut ini adalah mega proyek nuklir yang terbesar dan termahal di dunia. Matahari merupakan sumber energi dan bintang terbesar di dalam sistem tata surya kita yang memiliki diameter 109 kali lebih besar daripada diameter bumi. Suhu luar permukaan matahari sekitar 5.500 derajat Celcius, dan inti matahari memiliki suhu yang lebih panas yang dapat menghasilkan reaksi fusi pada suhu 15 juta derajat Celcius. Oleh karena itulah, para ilmuwan dari Cina dan negara lainnya berusaha mengembangkan energi bersih yang terbarukan melalui reaksi fusi seperti pada matahari. Dalam reaksi nuklir, terdapat dua proses yang disebut dengan reaksi fisi nuklir dan reaksi fusi nuklir, di mana kedua reaksi tersebut sama-sama menghasilkan energi, namun memiliki proses yang jauh berbeda. Reaksi fisi nuklir banyak digunakan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir, di mana energi panas yang dihasilkan dari reaksi fisi tersebut digunakan untuk mendidihkan air, kemudian menghasilkan uap panas yang menggerakkan turbin sehingga menghasilkan energi listrik. Sedangkan dalam fusi nuklir, energi dihasilkan dengan menggabungkan isotop hidrogen, yakni deuterium dan tritium, di mana hidrogen sendiri merupakan unsur yang paling melimpah dengan persentase sekitar 75% dari total massa unsur alam semesta. Ketika isotop hidrogen yakni deuterium dan tritium digabungkan, kemudian akan menghasilkan inti helium dan neutron, sehingga energi bisa dilepaskan. Dan energi inilah yang nantinya diharapkan akan menjadi energi bersih terbarukan yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Untuk itulah, Cina mengembangkan megaproyek IS, atau disebut juga dengan Experimental Advanced Superconducting Tokamak. Dalam proyek IS ini, mereka menggunakan mesin tokamak di dalamnya. Tokamak ini adalah jenis dari reaktor fusi nuklir yang memiliki kurungan medan magnetik. Proyek yang sering disebut sebagai matahari buatan ini menghabiskan biaya yang sangat fantastis, yaitu sebesar 1 triliun US dollar atau setara dengan 14.500 triliun rupiah. Dalam proyek IS milik Cina ini tidak menggabungkan deuterium dan tritium. Oleh karena itulah, proyek IS milik Cina ini bukanlah reaktor nuklir sebenarnya, namun merupakan fasilitas uji nuklir. Proyek IS ini bukanlah untuk menciptakan energi atau reaksi fusi, melainkan untuk lebih memahami bagaimana menciptakan dan menjaga kondisi yang diperlukan untuk reaksi fusi. Jika matahari dapat menghasilkan reaksi fusi pada suhu 15 juta derajat Celcius, maka dalam proyek reaksi fusi setidaknya membutuhkan suhu sekitar 100 juta derajat Celcius. Dan reaktor Cina menciptakan rekor mempertahankan suhu hingga 70 juta derajat Celcius selama 17 menit, yang mana suhu tersebut masih kurang cukup panas untuk menjaga fusi nuklir di dalam reaktor tokamak untuk tetap stabil. Kemudian untuk menjaga panas yang luar biasa tersebut, pada tokamak ini terdapat magnet superkonduktif. Magnet superkonduktif pada reaktor milik Cina ini pada dasarnya merupakan elektromagnet yang sangat dingin yang suhunya mencapai minus 269 derajat Celcius. Dan magnet superkonduktif ini berfungsi untuk menciptakan medan magnetik yang sangat kuat dan berguna untuk mengurung plasma yang sangat panas. Dengan menggunakan simulasi real-time yang canggih, medan magnetik tersebut dapat dikendalikan untuk mengatur posisi plasma jika plasma mulai keluar dari jalurnya dan mendekati dinding chamber tokamak. Dan proses tersebut bisa dilakukan dikarenakan chamber tersebut merupakan vakum dan terbuat dari material tungsten, karbon, dan cairan dingin yang berada di bagian luarnya. Proyek matahari buatan milik Cina ini merupakan bagian dari ITER atau International Thermonuclear Experimental Reactor, di mana proyek ITER ini nantinya
akan menciptakan reaksi fusi seperti pada matahari. ITER merupakan sistem eksperimental fusi nuklir yang terbesar di dunia, yang anggotanya ini terdiri dari 35 negara seperti Cina, Uni Eropa, India, Jepang, Korea Selatan, dan Rusia. Dan proyek fusi nuklir ITER ini sedang dalam tahap perakitan, yang saat ini sudah mencapai 78%, dan proyek ini sendiri berlokasi di Marseille, di Prancis. Megaproyek ITER ini merupakan proyek energi bersih yang paling ambisius di dunia, yang sampai saat ini sudah menelan anggaran hingga 22 miliar US dollar atau setara dengan 319 triliun rupiah. Proyek ITER ini menempati area seluas 40 hektar, dan proyek ini merupakan proyek rekayasa yang paling rumit dalam sejarah manusia. Untuk reaktor fusi nuklir ITER ini akan dirakit dari jutaan komponen yang memiliki berat total 23.000 ton, dan di antara komponen-komponen tersebut, ada salah satu komponen yang beratnya ini mencapai 1.250 ton. Komponen-komponen yang akan dirakit untuk ITER ini dibuat dari berbagai negara. Dan untuk mengirimkan komponen tersebut ke tempat perakitan bukanlah suatu hal yang mudah. Komponen yang dikirim tersebut memiliki berat ratusan hingga ribuan ton per komponennya. Oleh karena itulah di dalam pengirimannya ini terdapat tim khusus pengiriman. Ketika selesai nanti, reaktor tersebut akan memiliki ukuran dengan panjang 90 meter, tingginya 60 meter, dan lebarnya 60 meter. Dan di dalam area proyek ITER ini juga terdapat tower pendingin dengan 10 kipas raksasa yang berfungsi untuk mendinginkan air pada ITER melalui proses evaporasi dan rekondensasi. Tidak hanya itu saja, hasil perakitan ITER tersebut nantinya akan disimpan pada suhu minus 269 derajat Celcius di pabrik kriogenik, yang mana pabrik tersebut merupakan yang terbesar di dunia. Tujuan proses fusi nuklir ITER ini, selain sedikit menghasilkan limbah radioaktif, proses fusi nuklir ITER ini juga dapat menyediakan sumber listrik murah, aman, dan bersih. Dan proyek ITER ini nantinya bertujuan untuk dapat menghasilkan plasma yang memiliki suhu 150 juta derajat Celcius atau 10 kali lipat lebih panas dibandingkan dengan inti matahari. Meski hasil proyek ITER ini paling cepat dapat menghasilkan plasma pada tahun 2025, namun untuk keseluruhannya masih butuh waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun lagi agar dapat dijual dalam skala komersial. Dan memang proyek ITER ini bukanlah proyek jangka pendek, melainkan proyek jangka panjang agar dapat menghasilkan sumber energi bersih terbarukan ke depannya.